Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu? Ada. Dan ibu-ibu yang menyimak di Masjid Al-Ghaffar, Kota Malang. Insya Allah pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa kita akan membahas sedikit tentang hilal. Sedikit tentang hilal yang setiap tahun itu semungkin setiap tahun ya itu ada polemik ya di Indonesia ini terutama, atau mungkin di Indonesia saja ya, mungkin di negara-negara lain tidak, yaitu mengenai hilal. Kadang kita tuh bertanya-tanya, hilal belum terlihat, hilal ini elongasinya masih kurang, tingginya belum, ufuknya. Nah, ini kita insya Allah pada hari ini tidak banyak-banyak membahas ilmiah yang terlalu muluk-muluk, tapi kita membahas dari sisi syariatnya dan mungkin sedikit tentang sainsnya juga. Yaitu kita mulai dari ayat pertama pada hari ini. Oh sebentar, kita bahas daftar isinya dulu. Kita kajian pada sore hari ini ada 4 bagian, 4 pilar. Yang pertama yaitu kita membahas hilal dalam Al-Quran. Yang kedua kita membahas mengenai definisi hilal secara sains dan secara syariat. Lalu bagian ketiga kita membahas hilal dalam sunnah, dalam hadis-hadis. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas hilal dan wewenang ulil amri. Jadi pada poin pertama kita akan membahas hilal dalam Al-Quran, yaitu kita memahami bahwa hilal ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu pada ayat pertama kita akan membahas yang menjadi judul pada kajian kita sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Manusia bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai al-ahillah, itu adalah bentuk jamak dari hilal. Mengenai hilal-hilal, mengenai awal-awal bulan. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, hiya mawaqitu lin-nas. Dia adalah sebagai tanda-tanda waktu duniawi wal hajj, dan juga untuk haji dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa para sahabat ini benar-benar tanya ke Rasulullah SAW. Tanyanya, kenapa kok bulan ini muncul kecil, terus tambah besar purnama, terus mengecil lagi, terus hilang, terus muncul lagi kecil, terus membesar purnama, terus hilal. Itu kenapa terjadi seperti itu? Tanya ke Rasulullah SAW. Dan maka dari itu turunlah ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya adalah memang para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dan Allah turunkan ayat ini. Qul, katakanlah kepada sahabatmu wahai Rasulullah SAW, hiya mawaqitu linnas, bahwa hilal itu Allah ciptakan sebagai mawaqit, tanda-tanda waktu. Tanda-tanda waktu apa? Contohnya nih, kita punya hutang ke orang. Punya hutang, Pak, saya bayar dalam 200 hari. Kalau tanpa bulan, seandainya tidak ada yang disebut bulan, cuma ada matahari, terbenam, terbit. Pak, saya bayar dalam 200 hari. Zaman dahulu belum ada pensil, belum ada pulpen. Mau nulis di mana coba? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nanti di tembok kita tuh penuh isinya, oh utang fulan 200 hari, ini masih 50. Jadi Allah ciptakan bulan ini untuk membantu kita dalam urusan duniawi. Bayar hutang, jatuh tempo kita membayar, oh ini saya beli rumah ini, saya beli unta ini, saya bayar 2 bulan lagi. Lah itu kan gampang, 2 bulan. Saya lihat bulan, purnama 2 kali, Pak bayar hutangnya. Pak bayar ini, jual belinya ini. Jadi Allah ciptakan untuk memudahkan umat manusia. Mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi Allah ciptakan bukan untuk duniawi saja, tapi Allah ciptakan juga untuk akhirat, untuk ibadahnya umat Islam. Contohnya apa? Untuk mengetahui bulan-bulan haram,
mengetahui bulan Ramadan, mengetahui bulan haji. Allah ciptakan bulan. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi fungsi hilal yang pertama yaitu penanda waktu untuk manusia. Allah ciptakan untuk memudahkan manusia dan Allah langsung kaitkan hilal ini dengan ibadah. Itu untuk penyebutan hilal pertama dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 159. Yas'alunaka 'anil ahillah. Manusia bertanya tentang hilal, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bahwa maksudnya hilal itu sebagai tanda-tanda penanda waktu dan untuk ibadah haji dan untuk ibadah-ibadah lainnya. Dan untuk penyebutan hilal kedua dalam Al-Quran itu di surat Yunus ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah lah yang menciptakan asy-syams sebagai dhiya'. Nah ini Masya Allah ya, salah satu mukjizat ilmiah Al-Quran, bahwa Allah itu membedakan antara cahaya matahari dan cahaya bulan. Allah menyebutkan cahaya matahari itu ad-dhiya. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya. Dhiya itu adalah cahaya yang keluar dari sesuatu itu sendiri. Jadi matahari itu bercahaya dalam sendirinya. Wal qamara nura. Sedangkan Allah sebut al-qamar sebagai cahaya juga. Kalau diterjemahkan dhiya dan nur dalam bahasa Indonesia itu cahaya dan cahaya. Kan tetapi secara kenyataan bahwasanya Allah bedakan antara matahari dan bulan ini adalah salah satu mukjizat ilmiah Al-Quran. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu ya, belum ada teleskop, belum ada satelit, bisa membedakan gitu, antara matahari dan bulan? Jawabnya tidak mungkin. Rasulullah bukan orang ilmuwan, bukan pembelajar dari Yunani, dari Romawi. Beliau adalah seorang nabi dari kaum yang ummi di tengah gurun, kan tetapi bisa mengetahui perbedaan antara asyams sebagai cahaya yang bercahaya dan qamar sebagai cahaya yang berbeda dengan matahari. Belum tahu kita bedanya, walaupun tanpa tahu bedanya, tanpa satelit pun kita, ini Masya Allah, ini sebuah mukjizat yang tidak mungkin kecuali ini adalah wahyu dari Rabbul Alamin, pecinta langit dan bumi. Wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah menciptakan matahari dan bumi. Wa qaddarahu manazil. Allah kabarkan bahwasanya Allah menjadikan manazil, fase-fase dan rumah. Manzil itu tempat tertinggal. Jadi seakan-akan bulan itu berpindah setiap malam. Wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Supaya kalian tuh mengetahui bilangan tahun, sinin itu tahun, wal hisab, dan untuk menghitung waktu. Ya, disebutkan para ulama, manazil bulan merupakan jarak yang ditempuh oleh bulan sehari semalam. Dan ahli falak menyebutkan ada 28 ini tempat-tempat singgahnya bulan ini dalam sebulan itu ada 28, berpindah. Di awal bulan itu kecil, membesar. Jadi bukan cuma fase saja ya. Kita tahu fasenya bulan itu berpindah, jadi kecil, jadi purnama, tapi ini membahas tentang manazil. Bahwa tiap malam itu bulan berpindah-pindah. Mungkin ada yang pernah memperhatikan, kadang bulan itu ada pagi hari, kadang tengah malam, kadang ada siang-siang mungkin kelihatan tuh bulan samar-samar. Dan itu ada 28. Wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Supaya kalian tuh mengetahui sinina wal hisab. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, dengan matahari diketahui pergantian hari-hari. Kita hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dan dengan bulan diketahui pergantian bulan, ya disebut bulan karena memang pakai bulan, dan pergantian tahun. Kita mana tahu dulu itu setahun kan 365 hari. Kalau tidak ada yang namanya bulan, kita tidak tahu bahwa dalam 1 tahun sekali matahari berputar kembali ke tempatnya lagi itu ada 12 bulan, ada 300 hari. Itu zaman dahulu kan tidak ada HP, tidak ada. Ya zaman-zaman masih manusia di gurun, manusia masih masih tidak ada teknologi. Allah jadikan bulan untuk memudahkan manusia mengetahui waktu. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Jadi fase-fase bulan dan tempat-tempat singgah bulan itu Allah yang menetapkan. Bulan memiliki fase yang teratur,
fungsinya untuk mengetahui perhitungan waktu. Ya, mungkin bisa dibuka di PDF-nya ya, ada fotonya itu di situ. Foto manazil qamar. Jadi dalam satu bulan tuh berpindah-pindah selain juga berubah bentuk. Setiap bulan. Masya Allah, itu teratur sekali ya. Jam tangan, jam HP itu mungkin dalam 100-200 ribu tahun dia akan berubah. Dia akan salah. Sedangkan kalau jamnya Allah ini, matahari dan bulan ini tidak akan salah. Ini sebenarnya ada videonya juga, tapi ya Allah tidak bisa ditampilkan ya. Qadarullah. Ya, untuk selanjutnya kita penyebutan hilal dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Ibrahim ayat nomor 33 Allah berfirman, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar." Dan Allah telah wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan da'ibain, yang terus-menerus beredar, tidak capek, tidak berhenti, tidak error. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah menundukkan bagi kalian malam dan siang. Dari kata ini sakhkhara ini Allah menundukkan. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan malam dan siang, Allah ciptakan matahari dan bulan itu untuk melayani manusia, untuk melayani umat manusia. Allah tundukkan matahari dan bulan. Untuk apa Allah ciptakan kalau bukan untuk manusia? Untuk mengetahui tadi, lita'alamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui bilangan bulan dan tahun. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan sehingga tidak mengendur dalam pergerakannya. Ya, begitu juga teknologi manusia ya bisa rusak, proyektornya mungkin sudah tua, sudah rusak. Tapi ya ini kembali lagi, teknologinya Allah, ilmunya Allah, kekuatannya Allah ini tidak rusak. Matahari bulan sudah berapa menurut ilmuwan ya? Menurut ilmuwan wallahu alam berapa enggak, itu umurnya udah miliaran tahun. Tetapi tidak rusak matahari dan bulan. Masya Allah. Dan itu apa fungsinya? Untuk melayani umat manusia. Wasakhkhara lakum. Ini kalau kita bayangkan ya, langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, pohon, sungai, semua di muka bumi ini tuh Allah ciptakan untuk kita. Makanya kalau Allah tutup sebenarnya setelah ayat ini tuh, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah tuh tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Termasuk kita bisa nggak menghitung luasnya langit dan bumi, menghitung berapa beratnya bulan. Bulan itu Allah ciptakan supaya ada ombak. Dengan ombak itu bisa mengairi. Lalu Allah ciptakan matahari supaya air bisa menguap. Lalu hujan, itu semua itu nikmat yang kita tuh kadang tidak menyadarinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, termasuk salah satunya adalah nikmat Allah ciptakan matahari dan bulan. Dan untuk penyebutan berikutnya di dalam Al-Qur'an itu surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhur." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 syahra, ada 12 bulan fi kitabillah. Dalam kitabullah ini maksudnya dalam Lauhul Mahfuz, yaitu Allah sudah tempat Allah menuliskan takdir, menuliskan ketetapan seluruh yang ada di muka bumi dan di langit dari penciptaan sampai kiamat nanti itu ada di Lauhul Mahfuz, dan Allah sudah tetapkan di situ bahwa bulan ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah ciptakan tuh sudah ditetapkan bulan itu 12. Jadi ada hadis tentang ini ya, Nabi SAW itu ketika khutbah di Haji Wada. Haji Wada yaitu ketika beliau sebelum meninggal, yaitu ketika tahun terakhir beliau masih hidup SAW, beliau tuh berkhutbah, "Inna zaman qad istadara kaihatihi yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak keadaannya Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Zaman dahulu itu kaum kafir Quraisy itu suka mengubah bulan, memundurkan bulan, memajukan bulan, memanjangkan. Dan itu Allah tidak suka ya. Allah sudah menciptakan bulan 12 untuk ibadah untuk manusia,
lalu oleh kaum kafir Quraisy diputar-putar. Nah, ketika haji wada itu Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya pada bulan itu, tahun itu sudah kembali lagi sebagaimana Allah ciptakan awal dulu. Ketika Allah menciptakan langit bumi, Allah sudah ciptakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Lalu oleh kafir Quraisy diotak-atik, dan ketika haji wada sudah kembali lagi ke urutannya ketika Allah menciptakan langit bumi. Itu kata para ulama. As-sanah itsna asyara syahra. 1 tahun itu 12 bulan kata Rasulullah SAW. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ada 3 dari 4 itu berturut-turut, 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, itu bulan haram terakhir yaitu Rajab, di antara Jumada akhir dan Sya'ban. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah ini sudah kembali lagi, tatanan langit dan bumi sudah kembali ke seperti sudah Allah ciptakan dahulu kala. Dan dalam Zubdatul Tafsir disebutkan inna iddatasy syuhur, bilangan bulan dalam setahun indallah, dalam ketetapan Allah. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya sistem 12 bulan ini, kalau kata ilmuwan non muslim itu adalah kayak karena bulan itu kebetulan aja hampir sama 1 tahun itu 12 bulan. Kita katakan tidak. Sebagai umat Islam kita katakan 12 bulan itu bukan ilmiah, bukan hasil sains, bukan hasil sejarah, bukan hasil pemikiran fulan dan alan, tapi 12 bulan itu adalah ketetapan Allah dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kita di antara akidah kita adalah 12 bulan ini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Akhir sampai akhir, itu adalah ketetapan Allah. Bukan pemikiran Quraisy, bukan pemikiran Galileo, bukan pemikiran siapa, akan tapi itu adalah agama kita. Sistem 12 bulan. Masya Allah. Jadi itu penyebutan hilal dan bulan-bulan di dalam Al-Quran itu dari beberapa ayat ini. Mungkin masih ada banyak, akan tetapi kita bahas yang 4 itu yang paling penting. Sekarang masuk ke poin kedua pembahasan kita, apa sih hilal itu? Hilal itu apa? Coba mungkin ada yang mau nyoba jawab. Jangan nyontek. Ada yang mau nyoba jawab nggak hilal itu apa? Bulan sabit. 1. Apalagi jawabannya? Ya, itu bulan yang ketika tanggal pertama kali terlihat. Ya, itu ada. Kita bahas dulu apa itu hilal. Ada fotonya mungkin ya, itu salah satu foto-foto hilal yang diambil. Hilal itu sangat kecil. Kecil sekali. Mungkin ada nggak yang pernah ngeliat hilal? Dengan mata kepalanya sendiri melihat hilal? Belum. Kenapa belum? Karena hilal itu cuman kelihatan sebentar. 15 menitan kurang lebih mungkin, atau 30 menit. Jadi matahari terbenam itu waktu maghrib ya. Orang-orang manusia yang itu mereka pergi maghrib, sholat maghrib. Lah, waktu melihat hilal ya waktu itu, waktu setelah azan maghrib itu, pokoknya mendekat azan maghrib itu, cuman sebentar aja. Dan itu harus tahu ngadep mana lihatnya. Ngadep ketika matahari terbenam, itu jadi bulan tuh mengikuti matahari. Tapi kan saking terangnya matahari, bulan tuh nggak terlihat. Nah, ketika matahari sudah terbenam, langit mulai gelap, belum hitam kelam tapi mulai gelap, itu baru mulai kelihatan dikit tuh hilal. Dan itu waktunya cuma sebentar. Kecuali memang ikut tim pengamatan atau memang mencari tahu, oh saya tahu hilal sebelah sana, dan langitnya cerah, baru mungkin bisa melihat hilal. Tapi di Malang ini pengalaman saya sendiri 1 tahun tuh ya 12 kali mendung. 12 kali itu selalu mendung untuk di Malang kota ya. Makanya untuk tim BMKG Malang itu ngeliatnya di Malang Selatan senang. Soalnya lebih sedikit awan, lebih jarang mendung. Sedangkan kalau di kotanya sendiri Malang ya, saya sendiri mendung. Besok bulan depan mendung. Ya bukan Ramadan saja, bulan depannya lagi mendung. Bulan depannya lagi mendung. Ya emang harus mencari tempat-tempat yang tidak mendung. Dan itu di Malang Selatan. Ya, itu foto-fotonya hilal. Ya.
Tadi salah satu definisi tadi kan ya, hilal itu bulan sabit. Ya, jadi hampir benar. Hilal itu bulan sabit, yaitu ketika hari pertama dia terlihat hilal bulan sabit, itulah disebut hilal. Jadi bukan bulan sabit malam ketiga, kelima, ketujuh itu masih betul masih sabit, tapi itu tidak disebut hilal. Hilal itu adalah ketika pertama terlihat. Nah, makanya ini kenapa kita bahas definisi? Kenapa sih kita tuh perlu, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu para ulama mesti bukan bertele-tele, mereka sebelum bahas haid definisikan dulu apa itu haid. Sebelum bahas sholat, definisikan dulu apa sholat. Sebelum bahas zakat, definisikan dulu apa zakat. Begitu juga ketika kita membahas hilal, kita definisikan dulu. Biar kita tuh nggak salah mencari apa sih hilal. Hilal itu adalah sabit pertama yang muncul setelah ijtima. Ijtima itu pokoknya bulan lama menghilang. Lah, sabit ketika setelah menghilang itu pertama kali terlihat itu adalah hilal. Dan ini dibedakan dari istilah sains. Istilah sains punya sendiri, istilah syariat punya sendiri. Contohnya nih, sholat syuruk. Sholat syuruk itu 15 menit setelah matahari terbit. Nah, matahari terbit ini tergantung, kalau tanya sains terbit itu kapan? Terbit itu bisa ketika matahari muncul itu terbit, atau ketika sudah semua muncul semua terbit. Lah itu beda 10 menit lah. Jadi nanti sholatnya beda 10 menit. Makanya jadi kita harus definisikan dulu hilal secara benar. Nah, makanya ini salah satu kekeliruan adalah mendefinisikan hilal sebagai ketika matahari sudah bulan dan bumi satu garis melewati itu ijtima, itu hilal. Walaupun tidak dapat dilihat, itu definisi yang keliru. Definisi yang benar adalah jadi ada bagian yang harus diperhatikan, terlihat. Jadi ketika dia belum bisa terlihat, dia belum disebut hilal. Nah itu, kenapa kita bahas definisi ya? Dalam bahasa Arab sendiri, kenapa disebut hilal? Dalam kamus disebutkan syakluhu awwala lailatin hina yuhilluhun nas. Arti kata hilal dalam bahasa Arab itu artinya adalah mengumumkan. Mengumumkan, karena dari zaman sebelum Islam pun hilal itu diumumkan, hilal bulan baru sudah masuk, hilal itu artinya pengumuman. Dari kata ahalla yuhillu itu mengumumkan sesuatu. Jadi hilal itu adalah pengumuman. Jadi artinya hilal itu pengumuman. Karena dan ini bukan cuma di Arab saja ya. Dalam bahasa Yunani, bahasa Romawi pun bulan itu juga aslinya mun itu dari pengumuman, mengumumkan. Karena setiap setiap peradaban itu menggunakan bulan untuk menentukan waktu. Jadi bukan cuma Arab, bukan cuma Islam, bukan cuma ini, tapi setiap peradaban. Dan itu hilal, mun itu dari kata pengumuman, mengumumkan. Karena zaman dahulu itu selalu diumumkan. Hilal terlihat, hilal Jumadal Ula, hilal Rabiul Awal, hilal, dan itu diumumkan. Itu arti kata hilal, itu pengumuman. Dan itu adalah ketika malam pertama. Malam pertama. Ya ini untuk slide berikutnya, analoginya itu waktu maghrib. Kenapa sih kita definisikan dulu hilal itu? Karena yaitu salah satu kekeliruan dari sebagian manusia, yaitu mendefinisikan hilal itu tidak ada bagian terlihatnya. Jadi pokoknya sudah ijtima, udah masuk bulan baru, bukan. Kalau dalam Islam hilal itu harus ada sisi terlihatnya. Selama dia belum bisa terlihat dan belum terlihat, maka belum disebut hilal. Walaupun sudah secara sains dia new moon, dia sudah umur bulan 2 jam, dia sudah sekian, kita tidak melihat sains jika dia bertolak belakang dengan syariat kita. Jadi yang kita lihat syariat adalah ketika bulan sudah terlihat. Untuk slide berikutnya, peristiwa ijtima, konjungsi. Itu ketika matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis bujur langit. Inilah, saya misalnya mataharinya, ini buminya, lah bulan itu mengitari bumi. Lah ijtima itu ketika dia melewati garis antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, itu ijtima. Kalau dia pas di tengah-tengah antara matahari dan bumi, ini terjadi gerhana matahari. Tapi orbitnya bulan ini nggak lurus,
dia agak bengkok dikit, jadi kadang di atas, kadang di bawah, dan sangat-sangat jarang sekali dia di tengah ketika melewati ijtima, dan itu makanya terjadi gerhana matahari. Dan itu terjadi berapa tahun sekali. Kalau bulannya di sini dan ketutupan matahari, terjadi gerhana bulan, terjadi kemarin ya, 2 hari yang lalu ya, itu gerhana bulan terlihat. Itu adalah ketika bulan berada di antara bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, ijtima itu di sini. Bulan di sini, bumi di sini, matahari di sini. Dan itu belum bisa terlihat. Pasti belum bisa terlihat. Kenapa? Karena matahari itu sangat terang. Bulan kan nggak punya cahaya sendiri. Bulan tuh hanya memantulkan cahaya matahari. Kalau terlalu dekat sama matahari, dia satu nggak kelihatan karena mataharinya sinarnya membutakan kita. 2, dia juga tidak bisa memantulkan. Contohnya, dia tidak memantulkan apa-apa. Soalnya kan misalnya bulan di sini, dia memantulkan ke sini bisa. Kalau di sini dia nggak bisa memantulkan ke kita, dia memantulkan keluar. Makanya ketika bulan baru itu bulan tidak terlihat. Itu disebut ijtima, konjungsi. Ya ini sebenarnya ada videonya ya, tapi ya qadarullah tidak bisa ditampilkan. Nah, untuk slide berikutnya kita membahas kenapa sih hilal itu sulit terlihat. Kenapa kita tuh beda sama purnama. Purnama pasti saya yakin semua pernah lihat, pasti pernah lihat. Sabit pernah lihat, sabit yang baru atau sabit yang tua semua pasti lihat. Tapi hilal ini saya pribadi belum pernah lihat. Dan di sini juga belum ada yang pernah lihat ya. Kenapa sih sulit terlihat? Yaitu satu, karena waktunya sangat sebentar. Itu yang. Tapi ini untuk apa? Poin-poinnya adalah secara ilmiah ya, kita bahas ilmiah. Paham nggak ini? Siapa yang paham? Paham. Guru saya dulu gitu. Kalau siapa yang nggak paham nggak ada yang angkat tangan. Jadi pertanyaan siapa yang paham? Jadi ini sedikit membahas tentang istilah-istilah yang dipakai ketika sidang isbat ya. Contohnya kalau dalam sidang isbat itu disebutkan bahwa di kriteria MABIMS disebutkan bahwa untuk terjadi hilal terlihat itu elongasi sekian derajat, tinggi hilal sekian derajat. Apa sih maksud elongasi dan tinggi hilal itu? Elongasi itu ini matahari, ini bulan. Kan matahari dan bulan itu selalu beriringan. Lah, elongasi itu adalah jarak antara piringannya matahari ini, titik tengah ini dan titik tengah bulan. Kalau terlalu dekat kayak gini, ketika matahari terbenam, dia terlalu dekat sama bulan. Akhirnya apa? Bulannya nggak kelihatan. Dan ketika tinggi hilal itu adalah ketika matahari terbenam ini, berapa tinggi bulan. Kalau dia terlalu dekat juga sama, nggak kelihatan. Dia ketutupan atmosfer, dia ketutupan pohon, ketutupan apa. Jadi harus ada dua kriteria yang dipakai di Indonesia ini. Ini bukan kriteria yang ini bukan dari Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada. Ini adalah hasil pengamatan. Jadi ini jangan salah ya. Ini tuh bukan kriteria supaya masuk bulan. Ini adalah elongasi sekian, hilal sekian. Itu dari mana itu? Itu nggak ada hadis kayak gitu. Itu nggak ada ulama bilang kayak gitu. Kita katakan itu bukan kriteria. Itu memudahkan kita untuk mengira-ngira. Ini kira-kira kelihatan nggak nanti. Kalau kira-kiranya dia tuh di atas batas ambang ini, menurut pengalaman dari ratusan penglihatan yang sudah dicatat oleh MABIMS, menurut pengalaman kita bisa terlihat. Nah itu. Jadi bukan kalau ini terpenuhi maka masuk, bukan. Itu adalah kriteria yang membantu menghitung, membantu yang mengamati hilal untuk mencari tahu ini kira-kira kelihatan apa enggak. Kalau kira-kira kelihatan berarti semuanya benar-benar harus perhatian full. Teleskop semua arahkan sana, kamera arahkan sana, lokasinya di mana. Ini kemungkinan kelihatan. Kalau dia misalnya sangat kecil, sangat tipis, tinggi hilal 0 sekian, elongasi 0, sekian ya sudah. Kemungkinannya kecil ya sudah, jadi lebih sedikit kemungkinannya. Bahkan mungkin sangat mustahil terlihat. Lah itu. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa kok hisab tidak boleh, kenapa kok ru'yah seperti ini, kenapa kok ru'yah pakai elongasi, ini apakah dari ulama? Kita katakan itu bukan kriteria, itu hanya membantu menghitung, membantu memprediksi kira-kira kelihatan apa tidak. Ya.
Itu elongasi, yaitu jarak antara matahari dan titik tengah matahari dan bulan. Dan tinggi hilal yaitu ketika mataharinya udah nggak kelihatan lagi, bulan ini berapa derajat. Nah, kan angkanya nih 6 derajat itu maksudnya apa? Anggap aja ini 360 derajat kan ya. Kita tuh 360 derajat lah. 6 derajat itu adalah dari 360 derajat kita bisa muter-muter sekian ini, itu 6 derajat. Jadi 1/60 dari satu lingkaran. Itu 6 derajat. 3 derajat sama, itu 1/120 dari satu lingkaran. Itu hitung-hitungannya ilmiah ya. Itu ada hitung-hitungannya sendiri. 2 itu ya, itu yang dipakai di Mabim saat ini. Dulu, nah ini kriteria ketiga, dulu tuh pakai umur bulan. Jadi bulan tuh misalnya umurnya kurang dari, kalau nggak salah dulu tuh 8 jam, maka hilal kemungkinan tidak terlihat. Itu kriteria yang dulu. Nah makanya kriteria ini bisa berubah-ubah. Kenapa? Dengan makin kita banyak pengamatan. Makin banyak pengamatan, makin banyak perhitungan, akhirnya kelihatan, oh dulu pakai angka umur bulan, tapi ternyata nggak benar. Kadang bulan umur 4 bulan kelihatan. Kadang bulan umur 9 jam nggak kelihatan. Bulan umur 9 jam nggak kelihatan. Kadang 4 jam kelihatan. Kenapa? Karena umurnya tidak terlalu banyak mempengaruhi. Kenapa? Karena tadi orbitnya bulan itu nggak lurus, nggak sejajar terus sama matahari. Kadang dia di atasnya matahari, kadang di bawahnya matahari. Kalau kita menghitung umur, ya ini bulan yang umurnya 4 jam di sini dengan yang 4 jam di sini beda bentuknya nanti itu. Makanya jadi sekarang sudah tidak pakai kriteria umur bulan. Nah makanya jadi ini setiap kali kita mengamati, setiap kali kita melakukan pengamatan, pencatatan, ini semakin lama semakin ini. Makanya tetapi kita selalu menggunakan ru'yah. Kenapa? Ru'yah ini sebagai titik kita menentukan. Kalau nggak pakai ru'yah, pakai angka saja, kita tanya ke mereka, mau pakai angka mana nih? Di Al-Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada, di ulama nggak ada, mau pakai angka apa? Mau pakai pemikirannya orang kafir, mau pakai new moon-nya mereka, mau pakai ijtima, semua ini kan pemikiran yang tidak dari Islam. Pemikiran Islam adalah pakai ru'yah. Ru'yah ini sebagai titik ukur. Dari ru'yah ini baru kita buat perhitungannya. Ru'yah ini sebagai titik ukur. Jangan sampai ru'yah ini yang menjadi asalnya, yang menjadi utamanya, menjadi malah sekunder, malah nggak penting. Contohnya ada air, tapi pakai tayamum, itu boleh nggak? Ngapain pakai tayamum selama air udah dipakai, nggak ada udzur, nggak sakit, nggak mahal, nggak apa. Lalu kita tayamum itu boleh nggak? Nggak boleh. Untuk apa kita memakai yang bukan asal? Seperti itu. Jadi kita tetap memakai ru'yatul hilal. Dan untuk poin keempat yang membuat hilal sudah terlihat itu adalah cahaya senja. Kadang mungkin pernah memerhatikan ya, keluar subuh itu kadang matahari bukan matahari sih, langitnya udah cerah. Kadang keluar subuh matahari langit masih gelap. Itu pernah nggak mengalami seperti itu? Kalau sama kan subuh jam sekian, kan subuh itu tergantung matahari, mungkin beda jam, tapi harusnya langitnya sama aja dong harusnya. Tapi saya sendiri pernah memperhatikan hari ini nih, saya foto terang sekali jam 5 itu, jam 5 terang. Besoknya jam 5 gelap. Itu karena kondisi atmosfer berbeda-beda. Jadi itu juga mempengaruhi. Dan terakhir cuaca, yaitu ketika berawan yang mustahil terlihat. Nah ini juga ada video ya, qadarullah nggak bisa. Ya itu tadi untuk definisi hilal dan dalam sains. Mungkin sementara ini ada pertanyaan dulu untuk bab kedua ini, soalnya kan agak-agak ilmiah ya, supaya jelas. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oh ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam di Indonesia sendiri itu versinya kadang-kadang ada yang menggunakan sab, ada yang menggunakan subuh. Tentunya nanti menentukan malam liburan itu kira-kira yang betul ya, Mas. Malam apa? Malam liburan.
Untuk saya itu dari itu Oh, ada 10 terakhir. kira-kira yang hasilnya mungkin 1 hari ya. Ada yang organisasi virus dulu, ada yang pemerintah di belakang. Nah, itu kira-kira menentukan yang tepat untuk malam satunya itu ya mana ya? Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus. Gimana kita bisa tahu mana malam ganjil untuk 10 hari terakhir? Dan jawabannya adalah, kata para ulama, diantara yang paling sahih adalah tidak dihitung dari awal bulan. Soalnya di hadisnya adalah vita si'atin tabaqo, ketika tersisa 9 hari. Jadi maksudnya apa? Kalau bulannya 30 hari, maka tanggal 21. Kalau bulannya 29 hari, berarti bukan tanggal 21, tanggal 20. Makanya jadi kata para ulama, kenapa sih kok disebutkan seperti ini? Supaya kita tuh sama, kita tidak membedakan antara ganjil dan genap. Karena kita satu, kita nggak tahu awal bulan tadi kan mungkin ada perbedaan. Kita jadi, aduh gimana ya, udah wis kita ganjil dan genap. Tapi seandainya pun tidak ada perbedaan, kata para ulama dihitung dari akhir bulan. Jadi bukan 21. Itu sebagian ulama 21 mengatakan dari awal bulan. Tapi yang sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dihitung dari akhir bulan. Soalnya dia aja vita siatin tabeko, fi sabiatin tabeko, ketika tersisa 7 hari, tersisa 9 hari. Lah berarti apa? Kalau harinya 30 hari, ya berarti ganjil. Kalau harinya bulannya 29 hari, berarti genap. Lah kita tidak tahu juga yang mana kan, kita tidak bisa melihat ke depan. Ini nanti, oke mungkin kita bisa memprediksi kemungkinan nanti kriteria seperti yang sekian, tapi karena kita memakai ru'yah, ru'yatul hilal, kita katakan setiap hari kita harus berusaha. Dan itu hikmahnya. Seandainya Allah pengen kita 1 hari saja, Rasulullah SAW nggak lupa. Kan Allah jadikan Rasulullah SAW lupa kapan itu Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya 10 hari itu kita beribadah. Terus Rasulullah SAW diberitakan bahwa itu di hari-hari ganjil. Tapi hari-hari ganjil dihitung dari akhir bulan. Yang kita tidak tahu bulan itu 30 atau 29. Nah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan dari awal bulan. Ya monggo, mungkin bisa didalami, mungkin ada beberapa ceramah mungkin dari Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid membahas ini. Tapi yang saya pribadi ikuti adalah pendapat bahwa dihitung dari akhir bulan. Sehingga yaitu apa hikmahnya supaya kita wis mau ganjil mau genap gaspol. Ganjil genap gaspol. Ya. Mungkin ya, monggo ada tanya lagi. Ya, berarti kalau elongasinya terlalu dekat itu akan membuat tinggi hilalnya juga kecil gitu kan? Hubungannya tinggal. Iya, sebentar ada mungkin papan tulis gitu. Papan tulis ada nggak ya? Contohnya aja deh. Jadi pakai apa ya? Di kertas aja. Kertas aja. Jadi matahari sini matahari ada. Ini garis lurus matahari. Bulan itu kadang ada di sini, kadang ada di sini, kadang ada di sini. Nah itu makanya kita tidak bisa mengandalkan elongasi saja. Elongasi soalnya ini mempengaruhi tinggi hilal. Jadi tinggi hilal itu dari elongasi, jarak dari sini ke sini elongasi. Dan tinggi hilal itu dihitung dari ini khatulistiwa, garis horizon. Dan ini kadang itu elongasi tinggi dan ketinggiannya tinggi. Kadang elongasi tinggi tapi ketinggiannya rendah. Misalnya dia sebelah sini sama matahari. Kadang di tengah-tengah. Jadi makanya harus pakai 2 kriteria itu. Kalau secara ini aja. Kita melihat elongasinya, jarak antara matahari ke bulannya itu dan ketinggian dari horizon. Karena kalau lama saja bisa seperti ini, seperti ini. Ada tingginya di sini 3, 2, padahal elongasinya sama 6,4. Tapi di sini tingginya 2 derajat, di sini tinggi 3 derajat. Nah, ini enggak lihat secara lama.
Yang ini dilihat. Jadi elongasi itu sendiri tinggi hilal dari itu ya tinggi hilal itu dihitung dari garis horizon. Kalau elongasi itu dari matahari ke titik matahari di titik tengah. Jadi 360 derajat dulu ya. Ini 6 derajat. Dari 6 derajat. Misalnya kalau elongasinya besar, apakah kemungkinan tinggi hilalnya tidak berlipat? Terus mereka itu tidak apa ya? Tidak berubah. Ya, jadi kalau tinggi hilal itu tergantung bulannya itu apakah lagi, kan tadi saya katakan bulan itu miring sedikit, enggak turun. Jadi itu dia punya gerakan sendiri, beda sama elongasi. Elongasi itu dihitung dari umurnya dia. Berapa jam? Makanya dulu pakai umur bulan, terus habis itu pakai apa? Kriteria yang terbaru adalah elongasi. Jadi sekali lagi ini kriteria membantu pengamatan, bukan sebagai kalau ini maka tidak. Tetap ada yang melihat kita masuk puasa, tidak ada yang melihat. Jadi kalau di dalam Al-Quran ya, kullun fi falaki yasbahun, bahwa saya semua memiliki orbit yang mereka itu yasbahun itu artinya berenang sebenarnya. Tapi Masya Allah ya, ini kata berenang ini seakan-akan benar-benar mendeskripsikan orbitnya. Nah, kalau kita katakan matahari, bumi mengelilingi matahari dan matahari diam, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan matahari itu bergerak. Jadi kita katakan matahari bergerak, kalau kita bulan bergerak memang bergerak. Mau sains, mau kita mata kita sendiri belum bergerak. Nah, kalau kita mengatakan matahari diam, bumi mengelilingi matahari, itu nggak boleh. Karena itu menyelisih Al-Quran. Jadi kita katakan matahari bergerak. Lah kalau menurut sains sekarang, matahari memang bergerak mengelilingi inti galaksi dan seperti itu. Lah kita apakah itu benar, apakah itu bisa dipastikan? Ya kita katakan kita percaya Al-Quran. Sains bisa berubah-berubah, Al-Quran pasti benar. Jadi kalau alhamdulillah kita sekarang ini bisa mengatakan iya matahari bergerak seperti kata Al-Quran. Dia bergerak mengelilingi galaksi. Nah itu kita kalau misalnya mau berdebat dengan orang sains mengatakan oh, Al-Quran salah, kita katakan Al-Quran nggak salah. Ini buktinya. Tapi apakah kita bisa katakan ini kenyataan Al-Quran ini? Al-Quran bukan buku sains. Kita bisa mengatakan Al-Quran tidak mungkin salah secara saintifik, tapi sains mungkin salah. Makanya kalau kita kaitkan Al-Quran dengan sains saat ini, kalau sains berubah pikiran misalnya, masa Al-Quran salah? Nah, kita katakan bumi mungkin secara saintifik bumi mengelilingi matahari itu tidak masalah, tidak ada larangan dalam Al-Quran. Kalau kita mengatakan matahari diam, bumi mengelilingi matahari, lah itu yang tidak boleh. Karena dalam Al-Quran dikatakan matahari itu bergerak. Ya, seperti itu. Kullun fi falaki yasbahun. Semua memiliki orbit masing-masing. Tapi yaitu kita mengatakan matahari terbenam. Apakah matahari itu benar-benar masuk ke bumi? Enggak, itu adalah bahasa kita. Kita mendeskripsikan matahari masuk ke horizon itu sebagai matahari terbenam. Apakah matahari masuk ke dalam bumi terus hilang? Enggak. Itu adalah bahasa kita sehari-hari untuk mendeskripsikan. Kita mengatakan mobil itu bergerak 50 km per jam. Orang di dalam mobil mengatakan, loh saya enggak bergerak, saya diam saja. Lah itu relatif. Saya mengatakan dia bergerak, dia mengatakan loh saya dalam mobil diam aja enggak bergerak. Nah itu. Jadi kita katakan matahari itu terbenam itu secara bahasa. Matahari masuk ke dalam horizon, tidak terlihat, itu bahasa kita mendeskripsikan matahari terbenam. Jadi gitu. Apakah dipahami atau bingung? Matahari itu tidak karena bumi ini, karena dia negara mana itu tidak mempunyai matahari. Oh ya, itu untuk di beberapa bagian bumi itu 6 bulan dia terbit, nggak terbenam, 6 bulan dia nggak muncul. Di Antartika, ya di
daerah-daerah kutub sana tuh 6 bulan itu di atas terus matahari itu. Selama 6 bulan malam terus gelap. Lah, itu juga ada pembahasan fikih para ulama itu gimana sholatnya, gimana puasanya, itu ada pembahasan fikih tersendiri. Tapi emang di muka bumi ini ada daerah-daerah di mana 6 bulan di matahari itu ada dan 6 bulan matahari nggak ada. Ya, seperti itu. Memang kita katakan matahari terbenam itu adalah bahasa kita sehari-hari untuk mendeskripsikan matahari yang turun ke bawah horizon, menghilang, lalu malam muncul, itu. Tapi di daerah tertentu menghilang, turun di horizon, tapi di daerah tertentu seperti ini kan alatnya seperti ini. Iya, berbeda. Ya, mungkin sudah pertanyaannya. Kita masuk ke bab ketiga. Pembahasan hilal di dalam sunnah, dalam hadis-hadis. Untuk hadis pertama yaitu ketika zaman Rasulullah SAW itu umat Islam itu yatara'aunal hilal, berkumpul untuk mencari hilal. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat dan beberapa sahabat yang lain juga, mereka itu mencari-cari hilal. Setiap akhir bulan tanggal 29 itu mereka mencari-cari hilal. Dan kalau ada yang melihat hilal, dan itu seperti yang saya katakan, hilal itu artinya pengumuman. Jadi pasti ada yang mengumumkan, hilal terlihat. Gak ada kalender dulu. Jadi kalau ada hilal, ada yang mengumumkan, hilal terlihat, hilal terlihat. Lah itu Rasulullah SAW biasa berdoa. Ketika pengumuman hilal muncul, Rasulullah SAW berdoa. Doanya apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khair. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikan hilal ini bil amni wal iman, membawa keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, membawa keselamatan dan keislaman. Lalu Rasulullah SAW berkata ke hilal, seakan-akan ngobrol sama hilalnya itu, Rabbi wa rabbuka Allah, wahai hilal, Robku dan Robmu satu, yaitu Allah. Hilalu rusydin wa khair. Allah jadikanlah ia hilal yang membawa petunjuk dan kebaikan. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat hilal dan mendapat pengumuman akan adanya hilal, beliau berdoa, mendoakan umatnya, mendoakan diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah ini penuh keamanan dan keimanan, itu satu paket ya. Orang yang beriman itu hidupnya akan aman, akan merasa tenang. Wassalamati wal islam, orang yang Islam tunduk patuh pada Allah, dia akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Kalau kita katakan Rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, Robku dan Robmu satu, yaitu Allah. Dan kita berdoa, ya Allah jadikanlah hilal yang rusyd wa khair. Nah, ini mungkin bisa dihafalkan ya, karena ini Masya Allah bagus banget. Dan juga supaya kita itu terikat dengan bulan-bulan Hijriyah. Karena kita kan sehari-hari pakai bulan-bulan Masehi ya. Pakai bulan Masehi, ini tanggal berapa ini? Berapa Maret. Dan kita tuh masih agak-agak jarang mengetahui bulan-bulan Hijriyah. Ya ini, kalau kita tahu tanggal 1 Hijriyah, kita doa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikanlah hilal ini datang membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya. Lah ini untuk hadis nomor 2 yang membahas hilal. Ya ini yang sering banget dibahas metodologi ulama syariat. Jika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihatnya kembali, kalau kalian melihat hilal itu lagi, maka berhentilah berpuasa. Aftiru. Wa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu salasin. Kalau kamu bulan itu tidak terlihat karena mendung, maka berpuasalah 30 hari. Masya Allah, dari satu hadis ini jadi sebenarnya kita tuh dengan satu hadis ini hidupnya tenang, enak. Hilal kelihatan, puasa. Hilal nggak kelihatan, 30. Udah, selesai. Nggak perlu pusing mikirin yang lain. Selesai masalah. Kenapa? Contohnya kita nggak ada air sama sekali, kita tayamum, kita ragu nggak untuk sah nggak ya sholatku dengan tayamum? Kita nggak ragu, karena Al-Quran dan Sunnah mengatakan bertayamumlah, sah sholatmu kalau tayamum. Kita nggak ragu sedikit pun kalau dengan tayamum itu sholat kita sah. Ada yang ragu nggak? Nggak ada yang ragu. Begitu juga seandainya nih tidak ada namanya hisab, kita di tengah gurun, di tengah
apa namanya? Hutan, di tengah hutan nggak ada HP, nggak ada apa, kita ini udah Ramadan nggak ya? Aku lihat nggak hilal? Nggak lihat. Ya udah aku puasa. Aku nggak puasa dulu. Aku lihat hilal puasa. Aku lihat hilal nggak? Nggak lihat. Ya udah aku puasa 30 hari. Mendung nggak masalah. Aku nggak perlu tadi tuh mendung tuh kira-kira sudah hilal belum ya? Nggak perlu mikir kayak gitu. Umat Islam itu umat yang mudah, agama yang mudah. Sebagaimana nggak ada air langsung tayamum, nggak perlu mikir panjang, nggak perlu ragu. Ini sah apa nggak salatku? Sebagaimana juga Islam membawa ru'yah mudah, gampang. Mau kita ini teknologi, pakai teknologi alien, mau satelit, mau teleskop, mau kita di tengah gurun, nggak bisa matematika, nggak usah apa, sama persis plek. Lihat puasa, lihat Idul Fitri, nggak lihat 30, udah selesai masalah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Nggak perlu dipersulit, nggak perlu apa. Iya mungkin kita dengan teknologi kita bisa membantu ini kelihatan apa enggak kira-kira. Tapi udah kelihatan puasa, nggak kelihatan nggak puasa, udah selesai masalah. Ada air wudhu, nggak ada air tayamum, selesai masalah. Udah, itu juga makanya di dalam syariat ini syariat yang mudah, syariat yang sesuai untuk semua zaman. Jangan sampai zaman modern ini kita bisa menghitung, lalu ketika semua teknologi hancur, wah ru'yah kita nggak bisa hisap. Udah gimana puasanya? Kita nggak bisa ngitung. Ya kalender hancur semua, nggak bisa puasa, itu salah. Lihat puasa, nggak lihat nggak puasa, sudah selesai. Nah ini hadis berikutnya ini sangat gamblang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Kita adalah umat yang ummi. La naktub wala nahsub. Kita tidak menulis, kita tidak menghitung. Asyahru hakaza wa hakaza. 29, kata Rasulullah SAW, bulan itu 29 dan 30. Rasulullah memperagakan. Bulan itu ya 29 apa 30, dah selesai. Maksudnya apa? Ini bukan berarti kita itu anti teknologi. Kata Rasulullah SAW, kita umat ummi. Kita tidak menulis, berarti kita nggak perlu belajar teknologi. Kita enggak. Maksudnya apa? Kita harus memperhatikan umat-umat yang ummi. Rasul kita itu umat yang ummi. Seandainya Rasulullah muncul sekarang, saya mau ru'yah, kita katakan enggak. Ru'yah itu sudah ketinggalan zaman. Kita sekarang hisab. Apakah seperti itu? Rasulullah SAW datang ke kita, belum mengatakan inna ummatan ummi, enggak. Itu ketinggalan zaman. Kita pakai hisab, enggak. Maksudnya adalah kita bukan anti teknologi. Bahkan di ru'yah hilal Indonesia pun pakai teknologi. Akan tetapi syariat ini memudahkan setiap zaman. Setiap zaman, setiap lokasi, semuanya harus sama persis. Jadi kita mau di tengah gurun, mau di Amazon, mau di zaman 1500 tahun yang lalu, mau 2000 tahun yang lalu, mau 5000 tahun ke depan sama. Ru'yatul hilal. Syariat itu universal. Mau zaman, mau tiba-tiba semua teknologi hancur, sama persis, nggak berubah kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya yang utamanya adalah tayamum. Ada air, nggak mau pakai air, tayamum aja, lebih gampang. Enggak, pakai air. Kita ru'yah, walaupun kita bisa hisab, kita nggak mungkin salah perhitungannya, tetap kita kembali ke ru'yah. Kenapa? Karena untuk mengingat bahwa umat Islam itu berbagai macam teknologi. Umat Islam itu bukan cuma sekarang, tapi memikirkan 1500 tahun lalu. Kalau kita pakai teknologi, berarti katakan, kamu harus ciptakan teknologi sekarang. Kalau enggak, puasamu enggak sah. Kayak gitu. Masa kita gitu? Ketika teknologi hancur, puasamu enggak sah kalau enggak pakai hisab. Nah, kita enggak bisa katakan gitu. Yang utama adalah, dan yang adalah ru'yah. Hadis berikutnya, yaitu tentang hadis Quraib. Itu saya di PDF-nya kan cuman poin-poinnya, tapi saya bacakan fullnya ya. Dari Quraib dia berkata, aku tiba di Syam. Nah itu Syam tuh di daerah Palestina sana. Menunaikan keperluan yang diamanahkan kepadaku. Bulan Ramadan masuk dan Quraib ada di Syam. Dan beliau melihat hilal di malam Jumat. Dari di Syam melihat di malam Jumat. Terus kembali ke Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas tanya, kapan kalian melihat hilal? Tanya ke Quraib ini. Beliau menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau sendiri yang melihatnya? Lalu Quraib menjawab, ya, aku melihatnya dengan kepalaku sendiri dan orang-orang melihatnya dan mereka berpuasa, dan Muawiyah yang saat itu pemerintahannya di Syam, beliau pun berpuasa.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, namun kami melihatnya malam Sabtu. Kami tetap berpuasa sampai 30 hari atau sampai hilal Syawal. Terus Quraib ini bertanya, apa nggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah aja? Kan Jumat kelihatan nih, berarti Sabtu berarti sebenarnya Jumat harusnya kelihatan juga dong, tapi kalian nggak lihat. Jadi kenapa nggak ikut aja yang udah kelihatan Jumat? Kata Ibnu Abbas, tidak. Demikianlah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami. Maksudnya apa Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, kita diperintahkan untuk melihat ru'yah kita masing-masing, tiap daerah. Indonesia punya ru'yah sendiri, Saudi punya ru'yah sendiri, Amerika punya ru'yah sendiri, setiap daerah punya ru'yah masing-masing. Kenapa? Kenapa kita harus masing-masing? Kan teknologi udah maju nih. Kita chat sama orang Amerika detik ini mereka langsung dapat. Kenapa harus masing-masing? Sekarang di Amerika jam berapa sekarang? Sekarang di Amerika itu jam berapa? Jam 8. Ya, pokoknya beda jauh banget lah. Bayangkan seandainya di Amerika terlihat ru'yah hilal. Di Amerika nanti jam kita di sini udah jam 10 pagi. Di Amerika kelihatan hilal nih. Kita jam 10 pagi. Teman kita bilang, Rek, aku ndelok hilal. Kalian puasa lo. Gimana? Wis jam 10 esok iki. Gimana puasa? Iya, informasi dari Amerika ke kita nyampe detik itu juga. Tapi sih udah jam 10. Ayo. Makanya kenapa kok setiap daerah harus punya ru'yah masing-masing? Oke, informasi detik ini nyampe. Tapi di Amerika, maghrib kelihatan hilal. Di Indonesia jam 10. Kita mau apa? Oh, yaudah saya kodok deh hari ini. Bagaimana? Masa tiap bulan gitu, bulan depan, tahun depan gitu lagi. Di Amerika berarti, nah makanya dari itu, kenapa kok setiap daerah kita pakai ru'yah dan kita pakai matla. Matla itu adalah setiap daerah punya hilal masing-masing. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa setiap daerah punya hilal masing-masing. Satu daerah itu jarak safar. Jadi jarak safar berarti berapa itu? 80 kilo. Setiap 80 kilo itu punya itu sendiri. Apa namanya? Hilal masing-masing. Itu. Masya Allah ya. Jadi memang teknologi sudah maju. Informasi bisa sampai detik ini juga dari Amerika. Tapi di Amerika maghrib di sini jam 10 pagi. Kita nggak bisa puasa. Sebenarnya di Indonesia juga sih. Di Indonesia itu saya dikabari teman saya itu kalau hasil sidang isbat kan menunggu di Aceh. Itu beliau tuh di Maluku itu udah jam 9. Jadi beliau kalau mau terawih itu sebenarnya nunggu jam 9. Jam 9 itu baru ada pengumuman dari pemerintah bahwa di Aceh terlihat apa nggak terlihat. Jam 9 itu nyampe ke Maluku beritanya. Mungkin kalau di Papua jam 10. Nah, saya tanya itu gimana di sana? Ya kalau di sini misalnya itu ya yang nggak terawih dulu, ada yang nggak terawih dulu, ada yang udah terawih aja. Kalau misalnya bukan puasa jadi anggap aja sholat malam kayak gitu. Saya tanya teman saya di Maluku kayak gitu katanya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai full madhab Syafi'i itu satu daerah itu 80 km itu satu matla. Tapi kalau di Indonesia kita pakai satu Indonesia satu matla, ya monggo itu pendapatnya ulama-ulama di MUI dan di Indonesia. Bahwasanya satu Indonesia satu matla. Jadi bareng-bareng. Walaupun ya efek sampingnya gitu, ya orang-orang di Papua nunggu jam 10 dulu baru hilal terlihat. Ya, taraweh. Jadi gitu, diperintahkan oleh Rasulullah bahwa setiap daerah punya ru'yah hilal masing-masing. Masya Allah ya. Dan terakhir ini, untuk poin terakhir dan yang menurut saya paling penting adalah hilal dan wewenang ulil amri. Kenapa kita bahas ini? Hilal dan wewenang ulil amri ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena puasa Idul Fitri itu adalah ibadah sosial. Dia bukan ibadah pribadi. Contohnya kita bisa nggak sholat jamaah sendirian? Jamaah kan 2 orang dan lebih. Gimana jamaah sendirian? Nah, sholat puasa itu adalah ibadah sosial. Makanya ada hadis yang menurut saya itu jelas banget. Hari puasa adalah hari ketika orang-orang puasa. Maksudnya apa? Ya jelas dong, orang puasa yaitu hari puasa. Tapi ini adalah dasaran paling penting dalam penentuan hilal dan penentuan bulan dan penentuan haji, bahwasanya hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Idul Fitri adalah ketika orang-orang berfitri. Idul Adha adalah ketika orang-orang menyembelih. Ini
Kalimat yang menurut saya sangat jelas. Udah jelas dong, orang puasa ya puasa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kamu mau puasa, itu adalah hari semua puasa bareng-bareng. Kalau kamu mau Idul Fitri, itu adalah hari semua Idul Fitri bareng-bareng. Dan itu kembali ke satu matla itu kan. Soalnya nggak mungkin kita di sini Idul Fitri di Amerika jam 12 malam mereka sholat Id kan, beda jam makanya. Jadi kita tidak bisa bareng dengan orang-orang yang di luar negara kita. Tapi untuk satu negara, satu matla, satu daerah, semua harus bareng. Karena puasa dan hari raya itu ditentukan bersama-sama. As-saum yauma tusumun. Kalian puasa ketika semua puasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri ketika kalian semua Idul Fitri. Wal adha yauma tudahun. Yaitu dan Idul Adha ketika semua menyembelih. Nah itu. Bahwasanya puasa ibadah puasa menentukan hilal itu adalah wewenang pemerintah. Contohnya, contoh paling simpel nih. Di Malang sama di Bandung, lampu merah tuh beda. Di Bandung itu belok kanan, lurus tuh sendiri, belok kanan kiri sendiri. Jadi merah. Jadi misalnya lurus hijau nih. Belok kanan itu masih merah. Baru nanti hijau lagi merah. Di Malang kan enggak, di Malang hijau, lurus dan belok kanan bareng ya, di Malang ya. Saya kalau ke Bandung tuh beda. Kalau di Bandung itu lurus itu hijau, belok kanan masih merah. Lalu belok kanan hijau gitu. Nah, bayangkan seandainya nih ada orang-orang yang mengatakan, itu tuh salah. Lampu merahnya Malang tuh salah. Saya mau pakai lampu merahnya Bandung. Akhirnya dia apa? Ketika hijau, diem aja deh aku. Didin orang belakang, kamu nih gimana? Atau ketika kita di Bandung kita pakai, saya lebih cocok sama sistemnya Malang. Saya mau pakai sistemnya Malang. Akhirnya di Bandung lampu merah kita terobos. Nah, ini merusak semuanya. Kan itu ada ada ketentuan-ketentuan yang harus bareng-bareng. Harus mengikuti aturan bareng bersama-sama pemerintah. Contohnya itu, lampu merah, sesimpel itu. Kalau misalnya kita setiap orang sendiri-sendiri, ya itu hancur. Nah, yang ini mau ikut mazhabnya Malang, yang ini ikut mazhab Bandung, yang ini akhirnya kecelakaan semua akhirnya. Jadi gitu. Jadi ibadah Idul Fitri, Idul Adha, puasa itu semua adalah ibadah yang sosial. Contohnya ini, hadis berikutnya, analogi menjaga kebersamaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku. Jadi ini Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan seandainya datang pada kalian penguasa yang mengakhirkan sholat, tidak pada waktunya? Mau apa? Mau demo, mau protes, mau pemerintah sesat, maksiat. Aku menjawab, kata Ibnu Abbas, aku nggak tahu Rasulullah. Apa yang kau perintahkan seandainya zaman itu menjumpaiku? Kalau aku menjumpai pemerintah yang salah kaprah, waktunya sholat dimundurkan, salah kaprah. Kata Rasulullah SAW, Shollis sholata limiqatiha wa ja'al sholataka ma'hum sabahah. Sholatlah engkau pada waktunya. Dan jadikan sholatmu bersama mereka sebagai amalan sunnah. Maksudnya apa? Seandainya kita aku nganggap pemerintah sesat, kaprah, salah, total. Ya sudah kamu puasa dengan puasamu sendiri, diam-diam. Tapi untuk menjaga kebersamaan, kamu tampakkan bahwa kamu bersama pemerintah. Ini, pemerintah mengundurkan waktu sholat. Kata Rasulullah apa? Sholat atau dewe, kok sholat maneh pemerintah. Biar apa? Biar enggak, itu loh fulan enggak mau sholat sama pemerintah. Mengatakan pemerintah sesat. Ini. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi perpecahan di umat Islam. Rasulullah SAW enggak pengen itu. Kamu sholat, ini seandainya salah kaprah. Menurut kita ini bid'ah, semua menyelisihi, nggak ada mazhab yang seperti ini. Kamu ikuti pendapatmu sendiri-sendiri, tapi kamu tetap sholat Id bersama pemerintah. Tetap kamu tampakkan tanggal 1 nih. Menurutku besok puasanya, pemerintah hari ini. Ya udah, kamu tampakkan kamu puasa hari itu. Jangan terang-terangan makan. Saya hari ini makan. Atau puasa pemerintah Fitri sholat Id hari ini. Saya besok aja. Pemerintah salah. Itu keliru. Kata Rasulullah SAW, ini pemerintah mengakhirkan waktu sholat. Kata Rasulullah apa? Sholat bareng mereka. Biar enggak terjadi perpecahan. Tapi kamu sholat dewe. Jadi 2 kali sholat. Kamu jaga perdamaian dan kamu jaga fikihmu sendiri.
menurutmu yang benar ini ada kamu fikihmu kamu jaga, tapi kamu jangan sampai buat perpecahan. Nah ini. Dan ini adalah pendapat para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, dengan itu tercapailah dua keutamaan. Keutamaan sholat di awal dan keutamaan persatuan umat. Nah itu. Jadi kita harus mempersatukan kalimat kita. Dan Syekh Albani rahimahullah mengatakan syariat tidak menganggap pendapat pribadi dalam ibadah jama'i meskipun benar. Seperti puasa, penetapan Id dan sholat jamaah tidak mengikuti pendapat masing-masing. Kenapa? Karena selama pemerintah itu masih berijtihad dan ijtihadnya masih dalam Al-Quran dan Sunnah dan masih ada ulama yang seperti itu, kita manut untuk ibadah khusus ibadah-ibadah yang jama'i, yaitu menentukan awal Idul Fitri, menentukan haji. Bayangin nanti seandainya ada yang nggak setuju sama Arab Saudi, saya mau tanggal 9 di Arafahnya tanggal 9-nya besok, sendirian dia di Arafah. Yang lain sudah pada di Mina, dia di Arafah sendirian, enggak. Saudi salah, saya mau sendiri. Enggak bisa seperti itu. Ya, kita mengedepankan persatuan di atas pendapat pribadi. Ini yang di bagian terakhir ya, untuk bagian terakhir di kajian kita sore hari ini, saya coba kita hilangkan dulu khilaf. Kita nggak bahas khilaf, kita cuma bahas persatuan saja. Contohnya ini gini. Kita di Indonesia puasa duluan misalnya. Puasa terlambat. Misalnya kan kemarin Saudi udah puasa duluan sebelum Indonesia. Kita safar ke Saudi. Sehingga kita puasa kita 28 hari. Besoknya di Saudi Idul Fitri. Kita baru 28 hari nih. Ini nggak bahas beda fikih ya. Saya baru puasa 28 hari, saya safar ke Saudi, besoknya Idul Fitri. Kata Syekh Utsaimin, apa kata Syekh Utsaimin? Sholato. Kamu nggak boleh puasa. Kamu batalkan puasamu, kamu ikut sholat Idul Fitri, terus diqadha. Gitu. Jadi kata Syekh Utsaimin, jadi ini nggak bahas pendapat hisab atau ya, kamu baru puasa 28 hari. Pemerintah di daerahmu saat itu, kamu safar ke Saudi sholat Id, kamu sholat Id. Gak boleh puasa, haram bagimu puasa, besoknya diqadha. Seperti itu. Ini agama kita seperti ini. Agama kita tidak membahas siapa menang-menangan, membahas ini fikih yang benar seperti ini sesat. Ini membahas adalah persatuan umat Islam. Kita puasa baru 28 hari, safar ke negara lain, di situ sholat Idul Fitri, kamu Idul Fitri gak boleh puasa. Haram bagimu puasa. Karena ada hadis tidak boleh puasa pada hari Id. Ini berarti ini agama kita sangat menjaga persatuan. Beliau berkata kalau puasa kurang dari 29 hari ya udah ikut sholat Id, nggak boleh puasa diqadha. Kalau udah 29 hari nggak apa-apa. Misalnya di Indonesia 30 hari, kamu puasa 29 hari nggak apa-apa. 29 hari nggak apa-apa. Soalnya kan puasa itu bisa 29, bisa 30. Kalau 28 harus diqadha. Tapi kamu harus wajib ikut sholat Id bersama pemerintah daerahmu. Supaya apa? Supaya menjaga persatuan. Ya. Sebaliknya juga kalau misalnya kita datang ke daerah yang kita harusnya puasa nih. Jadi kita puasa diam-diam. Maksudnya kita nggak terang-terangan saya puasa loh. Misalnya tanggal 1 Ramadannya kita duluan. Ya nggak apa-apa. Puasanya diam-diam. Masya Allah ya. Islam ini sangat menjaga persatuan, menjaga kesatuan, menjaga kedamaian. Jangan sampai kita ini mau menang sendiri. Ini untuk ibadah-ibadah khusus ya, seperti sholat jamaah, Idul Fitri, Idul Adha, haji, jihad, itu semua harus satu kalimat. Tidak boleh terpecah-pecah. Masya Allah. Ya, mungkin untuk sekian untuk kajian untuk pada sore hari ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang hilal. Ya ini cuma sneak peek saja ya. Ini untuk mendalami tentang elongasi, tentang tinggi hilal, lalu umur hilal, lalu dan lain-lain, teleskop dan lain-lain. Itu seperti ilmu waris, butuh 1 sampai 2 semester. Makanya kita serahkan ke ahlinya. Bagaimana kita nggak mencoba sendiri ngitung warisan, ya pusing, nggak bisa, takut salah.
kita serahkan ke ahli waris ini, tolong hitungkan warisan saya, warisan. Itu juga kita untuk masalah penentuan hilal, kita serahkan ke ahlinya. Kita serahkan ke yang sudah mempelajari, karena kalau mau saya ajarkan ini, ya mungkin butuh 2 semester ya mungkin ya, 1 tahun, mau nggak? Belajar tentang elongasi, tentang hilal, tentang apa? Iya, ya kayak sekolah lagi. Dan itu untuk apa? Tidak semua orang awam butuh tahu itu. Kita serahkan ini ke ahlinya, kita serahkan ini ke pemerintah, kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau mereka benar, alhamdulillah. Kalau mereka salah, dosanya ditanggung mereka, kita tidak tanggung apa-apa. Sebagaimana kalau sholat wajib, kata Rasulullah SAW, kalau imam salah, ditanggung imam. Kalau benar, semua benar. Makanya yang paling aman dan nyaman, tentram, tenang, ikut pemerintah. Selama masih ada basisnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Beda kalau sudah, kata para ulama, kalau sudah full, nggak sampai Al-Quran Sunnah, wis dibuang, nah itu mungkin kita bisa diam-diam tidak ikut pemerintah. Tapi selama masih pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab ini, masih pakai ulama ini, itu kita semuanya serahkan ke ahlinya. Masya Allah. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Sebentar lagi azan ya? Ya, 1 menit lagi, Masya Allah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada sore hari ini, dan kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, kemenangan. Dan kita doakan untuk Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik sebelum kita menjemput ajal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.